Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yova Miranda Putri dengan NIM 0603 1282126 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun ajaran 2023-2024 dengan dosen pengampu Bapak Diskonis Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dan Ibu Dewi Pratita Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu website yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memberi penilaian atau evaluasi kepada peserta didik, yaitu dengan menggunakan website Quizizzer. Quizizzer merupakan sebuah media yang dapat digunakan untuk membuat kuis dalam bentuk perlombaan dan menyusun track atau jalur sendiri sesuai dengan keinginan pembuat kuis. Pengguna dapat mengatur dan menyesuaikan jenis pertanyaan, skor untuk tiap pertanyaan, aturan pergerakan pemain, dan posisi mereka di dalam papan permainan, serta pembuat kuis dapat menjalankan lebih dari satu permainan sekaligus. Pada proses pembelajaran, Quizizzer memiliki berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik serta menyenangkan. Menumpuknya pekerjaan rumah seperti mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS maupun tugas tertulis lainnya dari guru cenderung membuat siswa bosan. Melalui kemudahan dalam mengakses aplikasi Quizizzer, guru dapat memanfaatkan dan mengembangkan model evaluasi berbasis permainan gawai sehingga diharapkan siswa lebih termotivasi dan tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Dari segi pendidik, Quizizzer dapat dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan evaluasi kepada siswa. Adapun cara menerapkan Quizizzer dari segi pendidik ialah sebagai berikut. Oke, yang pertama, kalian bisa ketik Quizizzer di kolom pencarian Google atau bisa juga masuk ke dalam link www.quizizzer.com. Kemudian, kalian pilih Get Started dan pilih akun Google, kemudian set up profil kalian dengan mengisi nama, kemudian apa sih main goal kalian dalam menggunakan Quizizzer, kemudian kalian pilih tipe akun kalian sebagai guru, kemudian isi di manakah kamu mendengar tentang aplikasi Quizizzer ini. Setelah itu, maka akun kalian telah dibuat. Di sini ada pilihan quizzes, kemudian ada pilihan maps, kemudian ada juga pilihan question bank, di mana question bank itu merupakan bank soal yang bisa kalian buat terlebih dahulu sebelum membuat kuis. Untuk membuat kuis, kita pilih opsi create a quiz. Nah, kemudian ada pilihan add question atau add slide, atau juga kalian bisa mengimport dari spreadsheet ataupun question bank. Namun di sini saya memilih membuat secara manual. Kemudian muncul tampilan untuk membuat soal. Di sini ada tipenya multiple choice, kalian juga bisa memilih tipe yang lain. Ada total point per soal, kemudian diberikan time limit atau limit waktu untuk tiap soal. Kalian bisa menyetingnya sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya akan membuat 5 pertanyaan contoh dalam Quizizzer ini. Kalau sudah, kita setting time limitnya, saya setting 30 detik, kemudian untuk total poin karena saya membuat 5 soal, masing-masing soal saya berikan 20 poin. Nah, kemudian saya juga menambahkan slide. Slide ini berguna untuk memberikan informasi singkat ataupun materi yang bisa kalian berikan kepada peserta didik, di mana peserta didik tidak akan perlu menjawab apapun di slide ini. Di sini saya memanfaatkan fitur slide ini untuk menjadi submateri pertanyaan. Namun di sini kalian juga dapat memanfaatkan untuk memberi penjelasan materi secara singkat. Jika sudah, pilih publish, kemudian isi deskripsi kuis sesuai dengan kolom yang diberikan, yaitu bisa menambahkan cover kuis, kemudian memberi judul, deskripsi, kemudian bahasa, serta tema ataupun
kategori dari kuis yang kita buat. Sini saya memilih education. Setelah itu pilih save, kemudian muncul tampilan congratulations karena kalian telah membuat kuis pertama. Nah, di sini kalian bisa pilih opsi play your quiz and invite students untuk memulai kuis kalian dan untuk dibagikan kepada para siswa. Kemudian akan muncul dua opsi yaitu live race ataupun homework. Live race untuk dilaksanakan secara langsung atau sinkronus, sedangkan homework dapat dikerjakan oleh siswa secara asinkronus. Di sini saya coba menggunakan mode homework, kemudian kita klik continue. Selanjutnya muncul pilihan map sebagai papan bermain digital quiz kita nanti. Di sini kalian bisa membuat map sendiri maupun memilih map yang telah dibuat atau disediakan oleh Quiz Wizard itu sendiri. Jika sudah menemukan map sesuai keinginan, kalian dapat mengatur ketentuan map quiz ini, kemudian kalian pilih save. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kalian bisa menyeting terlebih dahulu bagaimana sistem kuisnya. Kemudian jika sudah, klik opsi go untuk memulai kuis. Nah, akan muncul akses kode atau link yang dapat kalian share kepada siswa agar mereka dapat mengakses kuis yang telah dibuat. Kemudian pilih start jika siswa sudah masuk ke dalam room kuis. Di sini saya mencoba masuk menggunakan browser yang lain. Di sini saya membuka link ataupun kode kuis yang telah saya buat tadi. Di sini kalian sebagai siswa dapat mengisi identitas berupa nama pada kolom yang disediakan. Kemudian setelah kalian mengisi nama, kalian bisa memulai atau mengklik tombol play. Kemudian tunggu guru memulai kuis untuk dikerjakan. Jika kuis sudah dimulai oleh guru, siswa dapat menjawab kuis dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah menjawab semua pertanyaan, siswa dapat melihat skor yang diperoleh dan ranking siswa yang menjawab kuis tersebut. Para siswa akan bermain kuis ini sampai di garis finish map kali yang telah dipilih. Di Quiz Wizard itu sendiri, karena saya di sini membuat 5 pertanyaan, sedangkan di map ada 10 langkah, maka soal yang diberikan akan dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali tiap soal, sehingga siswa dapat mencapai garis finish dengan 10 langkah. Jika sudah selesai dan muncul skor serta pembahasan dari kuis itu sendiri, kalian bisa menekan tombol exit di bawah sekali. Di tampilan guru, jika semua siswa sudah menyelesaikan kuis tersebut, maka akan muncul tampilan all players have finished the game. Kemudian kalian bisa memilih opsi view result. Di opsi ini maka bisa dilihat siapa ranking 1 dan 2 dan 3. Kemudian kalian juga bisa mengetahui nantinya pertanyaan sulit yang mana dipilih berdasarkan jawaban siswa yang banyak salah dalam menjawab tiap-tiap pertanyaan. Untuk melihat hasil secara rinci, kalian bisa pilih opsi View Result Table pada pojok kanan. Nah, di sini terlihat ada hasil dari jawaban siswa tiap-tiap pertanyaan. Untuk memudahkan guru melihat penilaian, juga telah disediakan fitur export result, baik dapat didownload secara format Excel maupun PDF oleh guru melalui Quiz Wizard ini. Dalam menerapkan Quiz Wizard tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihannya memudahkan guru dalam membuat soal yang inovatif berbasis teknologi informasi. Kemudian, yang kedua, papan permainan dapat dibuat sendiri oleh pengguna, sehingga memudahkan untuk menyesuaikan jenis dan bentuk permainan. Contohnya seperti permainan ular tangga, perburuan harta karun, serta garis start sampai finish. Lalu yang ketiga, peserta game tidak perlu membuat akun terlebih dahulu, sehingga bisa lebih memudahkan guru untuk menggunakannya kepada siswa. Lalu yang keempat ada mempermudah proses penilaian, karena saat menjawab soal atau kuis dengan benar, akan muncul secara otomatis poin dan peringkat. Yang kelima, bila mana siswa menjawab game tersebut salah, maka akan muncul jawaban yang benar, sehingga dapat digunakan sebagai koreksi mandiri bagi siswa. Lalu yang terakhir ada pemilihan mode acak saat pengerjaan game dapat meminimalisir kecurangan juga melatih kejujuran siswa.
Selain kelebihan, tentunya QuizWizard ini memiliki beberapa kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama yaitu permasalahan ketidakstabilan jaringan atau internet dapat menghambat pembelajaran saat mengerjakan QuizWizard ini. Lalu yang kedua, ketika mengerjakan, siswa dapat membuka tab baru untuk mencari jawaban di internet. Lalu yang ketiga, dalam live mode, siswa dapat mengalami penurunan peringkat karena tidak mampu memanfaatkan waktu secara tepat. Lalu yang terakhir, kendala atau permasalahan siswa bisa membuat siswa terlambat untuk bergabung. Demikianlah penjelasan bagaimana penerapan website QuizWizard ini dapat membantu guru untuk memberikan penilaian atau evaluasi kepada siswa. Dengan melihat kelebihan yang disediakan oleh QuizWizard, maka platform ini tentunya bisa menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan guru untuk melakukan asesmen guna mengetahui tingkat pemahaman siswa. Perlu diingat bahwa aplikasi QuizWizard tidak akan terlihat jika penggunaannya tidak sesuai dengan isi dan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Karena tujuan pengajaran harus dijadikan pangkal acuan untuk menggunakan media pembelajaran. Selain itu, guru tentunya tidak hanya menggunakan satu-satunya aplikasi seperti aplikasi QuizWizard ini dalam pembelajaran, tetapi harus terus berupaya mengembangkan aplikasi lainnya agar pembelajaran tidak membosankan serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baiklah, sekian video yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.